Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue Fadil Hoskan dari Zero Knowledge Podcast. Kita udah selesai week 14. Berarti tinggal 15, 16, 17, 18 4 week lagi sebelum musim regular NFL selesai. Dan tadi udah ada yang masuk playoff, ada juga yang beberapa tim yang udah out. Gimana tim jagoan kalian? Kalau tim kita udah bodo amat ya. Jadi langsung aja kita masuk ke week 14 review sama Oka. Tapi sebelum mulai jangan lupa seperti biasa subscribe ke kunci sampai subscribe biar gak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Klik join samping tombol subscribe biar dapat akses lebih cepat dari upload regular kita 2 hari lebih cepat. Dan di atas ada super thanks karena support kalian membangkitkan semangat kita buat bikin konten NFL di Indonesia. Jadi udah kalau gitu kita langsung aja mulai. Ini skor-skor di week 14 ya. Yang pertama ini Rams lawan Raiders. Gila Baker ya. Gila sih. Amerika tuh Amerika tuh sangat suka sama cerita comeback. Nah ini nih Baker, Kang Roti, gokil ya. Tapi ntar kita bahas karena ini ditangin sama Mol ya. Terus Lions and Vikings menang Lions 34-23. Lions bisa masuk playoff, anjir. Gila ya. Gokil sih Lions sumpah. Lions offense-nya ngeri banget sih. Takut gue liat offense Lions. Ada chance mereka masuk playoff loh. Iya ada chance loh. Gila bisa ngalahin Vikings loh. Saat ini mereka ada di seed 9 dan sekarang mereka ya basically udah di driving range lah buat ini masuk wild card ya. Kalau misalkan division champion gua rasa terlalu jauh untuk sekarang. Iya makanya gila sih. Gue kaget sih lihat Lions kalau nggak salah rekor 5 game terakhir tuh 5 menang 1 kalah. Apa gue lupa gitu. Pokoknya rekor 4-5 game tuh bagus banget. Jadi Lions beneran ada kesempatan buat masuk playoff. Gokil. Terus Steelers sama Ravens yang menang. Ravens 16-14. Udah lah gue bodo amat ya. Karena juga Kenny Pickett kena concussion. Terus ganti Mitchell Trubisky. Dan Trubisky balik lagi. Jadi ya kebiasaan dia di Bears. Udah 3 kali start deket end zone. Gak bisa bikin touchdown. Pinter dasar. Luar biasa. Iya kalau misalnya Kenny Pickett yang nggak main, yaudahlah nggak apa mainin Mason Rudolph aja lah di week 15 dah. Anjir lah. Nggak ada solusi yang bagus kayaknya. Nggak ada lagi. Mau siapa lagi? Nggak ada. Ya udahlah. Ya kan kali aja sempat tertarik buat ngambil Baker gitu ya. Aduh, jangan dah. Ngomong juga bayar segitu. Ya udahlah Mason Rudolph aja bodo amat dah. Next, Bengals lawan Browns menang Bengals 23-10. Akhirnya Joe Burrow ngalahin Browns ya akhirnya. Yep. Setelah 0-4 dalam karir akhirnya menang juga ya. Tapi ini Bengals ngalahin Browns cuman banyak kehilangan 2 WR ya. Iya. Tyler Boyd sama T. Higgins ya. Iya, WR2 dan WR3 ini langsung rontok semua tuh di satu pertandingan ya. Iya makanya jadi ini menangnya lumayan costly. Cuman ya ada Ja'Marr Chase ya. Aman lah ya. Aman banget ya. Terus next Bills lawan Jets menang Bills 20-12. Ini AFC East semakin panas ya buat dapetin spot di playoff. Terus Cowboys lawan Texans menang Cowboys 27-3. Ini kenapa Cowboys bisa menang? Kenapa Cowboys menangnya susah payah? Ini bener-bener trap game ya buat Cowboys ya. Emang Hampir. aneh nih, ini kebiasaan emang di NFL. Kalau misalnya tim udah jago banget lawan tim jelek, biasanya tim jeleknya jago. Malah sempet Texansnya mimpin 2 skor kan? Enggak, bukan 2 skor ya. 13 ya? 10 ya? 23-17 waktu itu at some point. Ya, masuk quarter 4 tuh 6 poin, tapi habis itu Texans beberapa kali gagal third down dan juga fourth down 2 kali. Dan itu ya yang kill the game. Iya makanya padahal tuh Texans udah gak ada 2 WR loh, tapi masih bisa mimpin lawan Cowboys ya. Bener-bener trap game loh. Ya. Terus Giants lawan Eagles menang Eagles 48-22. Dan akhirnya Eagles menjadi tim pertama yang masuk playoff. Congrats buat para fans Eagles ya. Fly Eagles Fly. Jadi udah aman masuk playoff, tinggal pastiin aja biar dapat first seed, biar dapat home field advantage ya selama dan mereka masih punya picknya New Orleans Saints loh. Makanya pick kelima lagi, nanti kita kasih lihat ini ya, updated
top 10 draft picknya ya buat Luar tahun depan. Gila ya, biasa. Howie Roseman salut sih gue. Keren sih MVP, Howie Roseman. MVP, MVP. Iya, MVP GM dia sih. Dan Jalen Hurts juga ada lah. Udahlah dia yang kunci MVP deh. Ya, udah dia aja. Oke. Terus Titans sama Jaguars menang. Jaguars 36-22 ini kayaknya lama-lama AFC South ini mulai keturunan kayak NFC South ya. Nggak jelas. Benar banget. Ya kan kayak lu bilang dari minggu kemarin Titans itu fraud dan ternyata bener fraud. Kalah lawan Jaguars yang itu kemarin sih Trevor Lawrence yang mainnya udah bagus sih. Balik ke zaman-zaman dia di Clemson nih. Oh iya, Ya kan? jelas. Terus Chiefs sama Broncos yang menang. Chiefs 34-28 padahal Chiefs sempat mimpin 27-0 tapi Broncos langsung let's ride. Langsung ngejar 27-20 tapi ya akhirnya kalah juga. Yang aneh kenapa sejak kapan Denver Broncos dengan Russell Wilson bisa nyekor lebih dari 20 poin? Itu dia kan, makanya aneh kan. Ini juga ya menurut gue Chiefs ini juga ya trap game ya karena ini Mahomes bikin 3 interception loh. Aneh banget ya. Kans MVP-nya hilang tuh. Iya, udah hilang tuh, udah pasti Jalen Hurts ya. Iya. Terus Panthers lawan Seahawks menang. Panthers 30-24. Panthers ada kesempatan masuk playoff walaupun rekornya sekarang 5-8. Why? Why? QB-nya bahkan nggak jelas. Emang nih South NFC sama AFC sama aja, sama kayak East ya. Kalau East kan AFC NFC-nya sama-sama gokil ya. Kalau ini South AFC sama NFC-nya semuanya everything went south emang. Sam Darnold jadi QB Panthers yang ada kemungkinan masuk playoff. Nah, itu kan makanya dengan rekor 58. Sekarang 58 ya. Nah, bisa ya nanti kelar season kayaknya sih ya kemungkinan besar losing record ya. Cuman aneh banget sumpah. Losing record bisa masuk playoff. Ya kalau Buccaneers aneh ini ya next week aneh karena next Buccaneers kalah lawan seorang QB yang diambil di pick terakhir kemarin. What? Jadi ini Brock Purdy mania nih jadi ini. Yep. Purdy mania. Purdy season emang bisa ngalahin Tom Brady dan jadi QB pertama dalam sejarah NFL yang mampu ngalahin Tom Brady di start pertamanya. Start pertama lawan Brady menang. Soalnya rookie QB itu semua kalah lawan Brady. Iya. Dan Brock Purdy yang literally adalah pick terakhir di draft Mr. Irrelevant adalah QB pertama yang ngalahin Tom Brady di gila sih seasonnya. Gila ya. Jadi menurut lo ini kan walaupun ada challenge musim depan tapi Brock Purdy gimana nih? Tahan apa enggak nih? Lah, mereka sekarang sekarang tuh punya 3 QB yang bisa di starter kalau sehat semua tuh. Trey Lance, kan? Jimmy G, sama Brock Purdy sekarang. Iya. Nah, tapi kalau misalnya lu jadi GM-nya 49ers buat tahun depan backup-nya Trey Lance, lebih pilih Jimmy G apa Purdy? Gua akan lepas Jimmy G. Gua akan lepas dia di free agent aja. Dan Brock Purdy bisa jadi QB 2 lah. Jadi backup buatnya Trey Lance. Karena juga gajinya Jimmy G udah ya terlalu tinggi buat backup ya. Iya, bisa diinvest buat posisi-posisi lain kalau untuk mungkin buat nambahin bayarannya CMC kali ya. Iya, mungkin aja karena emang CMC ya kembali ke prime, ya pelan-pelan balik ke masa prime-nya juga kan, jadi ya gitulah. Siapa tahu duitnya Jimmy G bisa dilepas buat nambahin CMC atau mungkin nambah ini kali buat posisi lain ya. Yep. Oke, next Chargers on Dolphins menang. Chargers 23-17. Tua. Kenapa nih Tua ya? Mainnya hancur banget Tua kemarin ya. Cuman nanti kita bahas ya. Sama terakhir Patriots lawan Cardinals menang. Patriots 27-13 nih match yang awal-awal game banyak banget yang cedera ya. Injury banyak banget nih. Dan yang paling parah Kyler Murray cedera ini. Katanya sih kemungkinan besar torn ACL. Nah itu ya kalau udah torn ACL-nya akhir-akhir pas bulan Desember ya kemungkinan besar musim depan nggak main juga kecuali dicepetin. Atau enggak ya kalau misal mungkin ya musim depan paling cepet ya mainnya pas pertengahan musim ya. Iya. Iya kan? Karena torn ACL loh. Aduh, parah banget. Non-contact injury itu bahaya banget soalnya. Iya, non-contact injury. Abisnya dia cedera pas dia lagi ngegocek. Iya. Nah, terus lututnya kena. Aduh. Dan itu baru play. Iya, dan gue juga keingetnya dengan cederanya Kyler itu tipenya sama kayak RG3 ya.
Iya, Ya, RG3 ya. RG3 itu juga dia cederanya non kontak dan dia itu walaupun bukan ngegocek tapi kakinya juga agak belok pas Iya. cedera itu dan itu RG3 nggak pernah jadi the same RG3 pas rookie season. Jadi ini bahaya Aha. banget nih untuk cederanya Kyler ini seberapa parahnya dia. Kalau misalkan nggak parah-parah banget ya thank God ya. Tapi kalau misalkan amit-amit sampai parah banget dan bikin performanya Kyler tuh terpengaruh ya harus hati-hati nih Cardinals. Iya, makanya ya Cardinals sudah invest banyak, kalau Murray cedera. Wah, musim depan repot deh. Harus Hmm. mainin Colt McCoy kalau misalnya masih backupnya ya. Ya, Gitu. Oke, jadi itu hasil di week 14. Kita mulai dari pertama. Ini dia nih. Wah, gila sih ini. Baker Mayfield Baker. season. Sadis Gimana emang. aja Ini Baker Baker. Mayfield ceritanya lumayan ini ya, sangat wild ya. Dia baru Iya. desain Rams 2 hari sebelum match ini. Terus dia aktif dan main gantiin QB-nya yang sebelum main tuh John Wolford yang mainnya udah hancur banget, ganti Mayfield. Dan beberapa play awal lancar loh. Hmm. Lancar. Iya. Cuman ya abis itu kagok. Terus pas Raiders mimpin, tiba-tiba Baker Mayfield bikin 98 yards drive touchdown game winning. Oh, Gila wow. sih. Ini kita kan sering bilang Raiders treatment. Ini Raiders treatment terbaru ya, Blue Delete. Karena nih Raiders musim ini udah 4 kali mimpin skor 13 poin atau lebih, 4 kali kalah semua. Berarti ini udah fix Raiders treatment terbaru ya? 2.0 Ya, ya? Raiders treatment ternyata udah mulai dari awal-awal musim ya. Dan Iya. sekarang full efeknya udah lebih kayak ya kita ketawa aja sama Raiders treatment. Karena ya lo lawan tim yang setengah setengah squadnya ini lagi BPJS, Iya. QB-nya baru desain 2 hari sebelumnya, dan bahkan baru belajar playbook itu di pesawat, belajar playbook di Iya, pesawat. playboy kan bener-bener beda. Nah, baru belajar. Dan Dan mereka dan defense Raiders juga kena roast sama WR namanya Skoronek. iya, Skoronek bener. Lu Jadi bayangin aja ya, Raiders kalah sama QB yang baru belajar playbook 2 hari, sama pelatih yang gak ada pengalaman ngelatih. Gila sih Raiders sih. Ini aduh, Raiders gue udah bingung lagi sih sama Raiders. Nah, Davante nggak mau nggak mau minta trade lagi gitu kalau iya ada anjir, tim lain. di minta di trade juga Packers kayak gitu sekarang, ya kan? Iya, Terus juga ibaratnya nih Packers udah dapat penggantinya versi murah kan, Christian iya. Watson. Jadi Davante makanya jangan pakai norma pertemanan deh kalau ini, Iya. kalau reuninya. Kalau norma pertemanan iya tapi hasilnya bobrok ya ngapain anjir. Ya, temennya aja cuman kemarin 11 komplit, 20 attempt dan Ya 137 passing ampun. yard Nah dan nih, 0 touchdown, 2 interception dan ratingnya 37. Dan itu gue udah bulatin ke atas loh. Gue bulatin ke atas. Bukannya 37 tapi 30,9. Gue aduh. baik-baik aja. Udah menurut lo nih kelar musim 2022 udah saatnya move on nggak dari Derek Carr? Ini Derek Carr udah 9 season, cuman 2 kali masuk playoff ya kalau nggak salah ya. Kan kemarin sama yang pas di awal-awal, kalau nggak salah 2016 ya dia masuk playoff ya. Iya. Dua, 2000 musim lalu masuk playoff sebenarnya. iya Wild 2000, kan card. musim kemarin sama yang 2016 kan. 2 kali Iya. doang berarti kan Dan gak ada sama playoff win. karir. Gak ada Udah playoff win. saatnya move on nggak dari Derek Carr? Nih, abis musim 2022. Musim ini gue bilang adalah musim terburuknya Derek Carr sepanjang karir dia di Raiders. Hah. Gaji dia nih, tapi emang penghalangnya banget lah buat Raiders buat nge-trade atau nge-cut dia soalnya. Gue akan expect mereka ambil QB ya. Ada kemungkinan mereka bisa ambil QB. Gue lupa juga mereka sekarang posisi berapa di draft. Nanti kita lihat juga Nanti lihat di ya. akhirnya. Tapi dengan kondisi sekarang mereka
pasti ada pikiran bahwa first round pick mereka bisa dipakai buat ngepick seorang quarterback yang bisa jadi penerusnya Derek Carr. Menarik ya. Tapi nanti kita lihat ya. Iya. Yang terupdate di top 10 draft pick-nya ya buat tahun depan ya. Oke. Yep. Oke, next. Jets lawan Bills yang menang Bills 20-12 ini. Oh, ini bukan tackle yang Mike White cedera ya. Cuman jadi gini, cerita itu Mike White kan kena tackle yang kenceng banget ya. Yes. Terus ribsnya patah. Nah, dia sempat keluar lapangan. Abis itu dia balik lagi dong, main lagi. Dan kena tackle lagi, ribsnya juga makin patah. Tapi dia bakal samain sampai habis. Cuman kalah. Nah, kalau lu jadi Jets nih, misalnya Mike White-nya sehat, week 15 mainin dia lagi nggak? Apa udah pas kasih Joe Flacco atau Zach Wilson? Gimana kalau misalnya Mike White-nya sehat? Kalau sehat ya, kalau sehat main lagi. Main Dia akan lagi. Ya dengan dia setelah sempat dibawa tanduk keluar lapangan gara-gara broken rib terus balik lagi itu udah nunjukin kalau dia tuh ya punya ya determinasi yang kuat gitu untuk main. Dan itu emang spirit yang dibutuhin dari New York Jets ya. Mereka tuh butuh QB yang tangguh gitu loh, yang strong gitu loh. Dan kalau misalkan dia healthy ya, why not lah? Why not? Kenapa nggak mereka coba mainin lagi Mike White? Mereka sekarang lagi playoff hunt untuk New York Jets. Walaupun sekarang rekornya udah mendekati 500, tapi at least mereka punya chance buat bikin ya at least mendekati playoff lah. Mendekati playoff. Okay. Jadi mereka nggak akan ambil resiko. Mereka coba akan ambil resiko justru. Mereka ambil resiko untuk coba Mike White untuk jadi starter lagi di next week. Oke. Bills. Menurut tuh Bills setelah menang lawan Jets ini tim terbaik di AFC nggak? Ya ini kan dia di satu ya. Cuman menurut tuh Bills tim terbaik di AFC nggak sekarang? Apa awalnya masih Chiefs atau gimana? Gua rasa sih saat ini mereka yang paling meyakinkan di seluruh AFC. Karena defense Chiefs ini dia mulai agak regres ya, agak kayak pre 2020. Dan itu yang agak mengkhawatirkan buat Kansas City Chiefs. Tapi kalau untuk Buffalo Bills, gua rasa mereka have a better defense, offense mereka setara ataupun ya bisa jadi lebih bagus. Dan saat ini mereka adalah tim yang paling komplit di di AFC. Oh, oke. Next ya. Yes. Let's go. Eagles lawan Giants 48-22 dan Eagles masuk playoff ini. Eagles udah fix saya tim terbaik di semua NFL ya. Mengerikan nih emang nih. Ya makanya tadi gue bilang kan Buffalo Bills adalah tim terlengkap di AFC. Eagles adalah yang terlengkap secara squad di NFL. NFL. Bukan NFC. Iya. Ini NFL. Dan ini kalau mau tuh Jalen Hurts sudah fix kunci MVP nggak? Ini orang nih. One more game dan dia akan kunci MVP. Satu game lagi ya? Atau game yang kayak sekarang performanya dan dia akan MVP. Oke. Nah, Giants kenapa ya? Nih, gue sempat lihat ini ya postingan di CBS Sport ya. Jadi Giants ini dalam sebentar. Nah, ini. Giants dalam 7 game awal rekor 6-1. Sekarang dalam 6 game terakhir, mau tau rekornya berapa? Berapa? 1 seri kan sempat seri lawan Commanders kan? Iya. Menangnya cuma 1, kalinya 4. Kenapa ini Giants? Kenapa menurut lo nih? Dan ini juga Giants dalam 6 game terakhir kebobolannya rata-rata 28,3 poin loh. Dibanding 7 game awal yang kebobolannya cuma 18,6 poin. Menurut lu Giants kenapa ya? Rekornya dalam 6 game terakhir hancur gini padahal awal-awal udah bagus loh. Ya, kita udah bilang dari awal ya. Karena Giants ini pas yang win-nya banyak itu ya mereka lawannya tim-tim yang
Eh, ya bisa dibilang secara rekor nggak bagus ya. Mhm. Dan ketika mulai week 8 setelah rekor 6-1 itu, mereka lawan tim-tim yang legit, itu mereka kalah. Kalah kelas mereka. Mereka Hmm. kalah lawan Seahawks. Seahawks winning record. Kalah lawan Lions. Lions OTW win record. Dan sekarang Mhm. momentumnya lagi bagus. Kalah 2 kali lawan Cowboys di week-week awal sama week 12. Sulit Seri anjing. lawan seri lawan Commanders dan Mhm. kemarin kalah telak lawan Eagles. Jadi ya jangan tertipu sama rekor karena ada kemungkinan rekor tersebut ya karena mereka ngalahin tim-tim ya yang jelek gitu loh. Bisa dibilang ya underwhelming timnya. Mhm. Satu-satunya kekalahan tadi kan lu bilang 1-4-1 kan rekornya. Satu kemenangan itu mereka ngelawan Texans loh dan itu cuma beda 1 skor. Beda 1 skor. Aduh, nah apa ya? Iya. Jadi sekarang ini rekor mereka tuh 7-5-1, tapi poin diferensial mereka tuh -3-3. Iya. Makanya jadi Giants nih padahal Cowboys sama Eagles udah ngegas ya. Nih Mhm. Giantsnya mandek, Commanders sekarang lagi naik. Bisa-bisa kesalip Commanders. Bisa-bisa iya, bisa-bisa kali Commanders nih, duh Giants gimana dah nih. Tapi nanti di playoff picture ada yang menang di NFC East. Tapi ntar kita kasih lihat ya. Oke, next. Chargers lawan Dolphins yang menang Chargers. Tadi pertanyaan gue di awal, tua. Nih ntar gue lihat ini ya, gue lihat statsnya tua ya. Ya. Tua itu kemarin mainnya gue juga bingung sendiri. Nih tua kenapa ya dah? Kok mainnya kayak gini sih? Kemarin itu Tua Tango Vailoa passingnya dari 28 pas attempt cuma 10. Oh, what happened? Nah, terus ini ya kan pasti kasih ke Tyreek Hill mulu ya. Cuman Jalen Waddle-nya cuma 2 kali nangkep. Tapi kalau gue baca-baca ya, kalau gue baca-baca nih ya, kenapa Dolphins 2 game akhir lagi jelek ini karena emang ball positionnya Dolphins ini dikit banget. Iya. Total 2 game terakhir Dolphins cuman megang bola 39 menit. Yang kalau dibagi dua ya kira-kira 18 setengah ya lah. 18 setengah menit tuh dikit anjir. Iya. Iya. Nah, berarti itu udah ketemu belum menurut lo resep ngalahin tim jago ya sebenarnya sih itu resep lama ya. Cuman ini resep buat ngalahin Dolphins ketemu nggak? Buat ya sebenarnya sih tujuannya buat jangan ini ya Tyreek sama Waddle jangan kebanyakan lari ya. Tapi menurut lo ini resepnya udah ketemu belum? Ini salah satu formula ya buat ngalahin Dolphins itu. Mhm. Karena Dolphins itu tipe tim yang bermain cepat. Dia mainnya cepat. Jadi eh jadi mereka kalau misalkan di grind gitu secara timnya, Mhm. ya misalkan lawan tim yang orientasinya lebih banyak ke running game, itu mereka Mhm. mereka bakal bingung sendiri karena mereka eh, ya running backnya juga nggak punya yang tipe yang bell cow gitu loh, Mhm. yang nubruk-nubruk gitu. Raheem Mostert sama Jeff Wilson tuh setelan 49ers banget. Mereka lari ke outside terus habis itu mereka lari sekencang mungkin. Mhm. Sedangkan receiver mereka juga Tyreek Hill sama Jalen Waddle tuh mereka ya jadi ya route runningnya harus ngandelin speed mereka. Mhm. Mereka nggak punya tuh kayak yang bisa jadi ngasih power gitu buat di receiver sama di running back mereka. Mhm. Mereka nggak punya tipe-tipe yang kayak at least kayak Miles Sanders gitu atau kayak Melvin Gordon. Mereka ya jelas nggak punya kayak Derrick Henry ya, tapi ya mereka at least harus punya seseorang yang bisa jadi tampernya gitu loh buat running backnya mereka. Hmm. Oke Dan oke. dan gua rasa posisi lain yang mereka eh perlu benahin di sini itu tight end. Tight end ya? Gua rasa sebenarnya Gesicki nggak jelek, cuman Mike Gesicki ini under underused, Iya sih. underused. Benar benar Kar- benar. Karena Mike Gesicki di mata McDaniel itu bukan TE yang ideal buat dia. TE Mhm. ideal buat eh ya McDaniel jelas kayak George Kittle ya, yang bisa ngeblok, tapi dia bisa kencang juga larinya. Dan Mike Gesicki, gua rasa nggak cocok di moldnya
Mike McDaniel. Mhm. Jadi salah satu posisi yang kurang buat Dolphins saat ini adalah TE. Mhm. Oke. Jadi tight end ya yang seharusnya harus lebih sering dipakai ya. Ya, dan juga kemarin mereka third down-nya juga jelek banget. 3 dari 11 juga kan. Dan I don't know, tapi kayak ini tua main jelek saat ini juga terpengaruh karena sempat ada cedera juga lawan 49ers ya. Mhm. Dan itu kan sempat cedera lawan 49ers yang minggu lalu. Dan ada kemungkinan itu bawa dampak jelek lah buat performanya tua. Karena di dalam 2 pertandingan terakhir ini ya Mhm. bisa dibilang ya mengecewakan banget nih tua. Dia cuma 73 pasar rating itu cuma 3 Mhm. touchdown. Mhm. Ya, dan we expect more lah dari Tua Tagovailoa yang saat ini lagi digadang-gadang jadi MVP candidate. Dan sekarang value-nya udah turun dari Tua Oke. Tagovailoa. Oke, oke. Nah, Chargers ini pertama kalinya Keenan Allen sama Mike Williams main bareng sejak week 1 loh. Ini tim udah bener-bener Iya. Berarti BPJS. ini menurut lu offense Chargers bakalan kembali bagus karena ini kalau kalau lu ngikutin ini ya apa analis-analis di channel-channel gitu ya. Kalau lu tau Emmanuel Acho sama Ako apa Acho ya. Itu dia Iya. sempet ngeblas Herbert loh. Dia bilang katanya Herbert itu social media QB. Iya. Terus Herbert menang, ada meme-nya gambarnya Herbert anaknya tua sama Aco. Gue ngakak aja liat teh. Eh, Tapi karena Mike Williams baik lagi, jadi ini kan Mike Williams, Keenan Allen sama Austin Eckler ya. Berarti offense Chargers kembali ngegas lagi nggak? Betul. eh, bisa dibilang secara di atas kertas udah balik lagi ke performa awal ya. Mereka Mhm. karena gua rasa nih kayak Herbert tuh miss banget dengan Keenan Allen. Dia butuh Hmm, seseorang yang reliable untuk ya. jadi wide receiver-nya dia. Saat ini rekor mereka adalah 7-6 dan Mhm. next 4 games ini sangat winnable buat mereka. Mhm. Mereka bakal lawan Titans, bakal bertandang ke Indianapolis, Mhm. mereka bakal ada derby Los Angeles lawan Rams, dan juga mereka terakhir week 18 akan bertandang ke Mile High, akan Mhm. lawan Broncos. Dan itu adalah 4 game yang bisa jadi peluang buat Chargers saat ini untuk bikin playoff push. Dan satu figur yang paling harus step up di saat ini adalah Justin Herbert ya. Justin Herbert ya. Heeh. Ya, karena gimana ya, gue melihatnya Justin Herbert ini gue rasa agak stagnan ya sejak rookie Mhm. season. Karena gini loh, dari rookie season dia udah nunjukin kalau dia bisa jadi elite quarterback lah gitu. Tapi saat Mhm. ini dia belum ada playoff experience, dia statsnya banyak tapi nggak banyak wins. Ya bisa dibilang ya karena ada faktor blow the lead lah, atau ya Mhm. coaching decision lah, atau cedera lah. Mhm. Tapi at the end saat ini dia itu udah agak rada ketinggalan dibandingkan uh, satu draft class QB di draft classnya dia. Saat ini Joe Burrow lagi udah punya Super Bowl experience. Mhm. Jalen Hurts udah 12-1 sama Eagles. Mhm. Tua saat ini juga udah mau OTW first winning season. Dan secara rekor Tua regular season lebih bagus dibandingkan Justin Herbert. Hmm. Jadi pertanyaannya sekarang kan Justin Herbert ini bisa bawa Chargers ke playoffs nggak sekarang? Itu dulu aja. Hmm. Itu dulu aja. Kalau nggak, dia cuma jadi kayak yang Philip Rivers gitu. Yang Philip Rivers statsnya, banyak, gede dia. Dia salah satu top 10 career passing yards, Mhm. career passing touchdown. Tapi playoff experience-nya nggak banyak. Setelah 2009 itu dia udah nggak jarang masuk playoff. Mhm. Dan itulah yang jadi tesnya buat Justin Herbert. Justin Herbert itu perlu buktiin kalau dia bisa lead the team Mhm. Chargers yang udah diinvest banyak itu masuk playoff saat ini. Apalagi dengan divisi yang benar-benar gue bilang winnable. Hmm. Karena Chiefs kemarin sempat goyah lawan Broncos walaupun menang. Ya. Ya, dan sisa 2 timnya itu ya Broncos, Raiders.
ya udahlah itu gampang. Dan itu saat ini mereka punya jadwal yang enteng lah di next 4 weeks. Jadi inilah kesempatan Justin Herbert untuk bawa Chargers ke playoff. Ini saatnya. Ini bukti buat buktiin kalau Justin Herbert itu nggak cuman jadi penerusnya Philip Rivers gitu Philip loh. Rivers sih, karena ya kalau jujur ya, gue ngeliatin Herbert tuh kondisi tuh bener-bener mirip kayak Rivers, cuman ya bedanya ya sebenarnya Rivers juga weaponnya juga lumayan banyak ya. Dulu kan punya Vincent Jackson, rest in peace Vincent Jackson, terus Antonio Gates, Antonio Ladainian Gates. Tomlinson juga pergi masih ada weaponnya. Tapi ya gitu, masuk playoff juga ya ilah berapa kali dah. Ya Iya. cepat masuk AFC Championship cuman ya gara-gara Rivers juga maksa main karena udah cedera ACL lawan Patriots maksa, tapi ya gitu kayak gregetik kurang gitu. Makanya gue liat Herbert ya sama. Tapi ya gue setuju sama lu, ya, moga-moga aja Herbert gak jadi penerusnya Rivers yang nasibnya sama gitu. Iya. Jadi ya. Tuh. Jadi emang apa ya, untungnya nih weapon ini William sama Allen udah balik ya. Ya moga-moga aja nih buat beberapa game bisa naikin kesempatan buat masuk playoff lah ya. Iya. Itu makanya kan. Oke, next terakhir nih, Patriots lawan Cardinals, menang Patriots 27-13. Aduh, yang tadi kita sempat bilang ya, Kyler Murray. Non-contact injury. Udahlah fix aja kayak sih mainnya pas pertengahan musim 2023 lah ya. Daripada Ini udah dipaksain? ini udah selesai. Season ini untuk Cardinals sudah selesai. Iya sih. Mereka mending tanking sekalian gitu. Mereka Iya. tanking sekalian dan Tapi iya. ya. Tapi kalau menurut lu ini udah musim terakhir Cliff Kingsbury nggak jadi head coachnya Cardinals? Karena ya gitulah, walaupun musim kemarin masuk playoff juga hasilnya ya dibabat sama Rams kan, dan sisa-sisanya juga mediocre banget. Menurut tuh udah saatnya cari pelatih lain ya, karena ini udah ada tempat terdengar kabar-kabar burung nih sesuai Cardinals sih, burung ya kan. Yes. Ini defensive coordinator 49ers nih ada lagi ini nih, lagi namanya boleh naik nih jadi head coach nih, DeMeco Ryans. Mungkinkah DeMeco Ryans jadi head coachnya Cardinals ke rivalnya gitu kan, rival sedivisi gitu. Nah, gimana menurut lo? Apa menurut tuh Kingsbury ini udah musim terakhir nggak? Saat ini ya. Iya ya. Ya, ini bisa dibilang kemungkinan besar di akhir musim Cliff Kingsbury akan dipecat sama Arizona Cardinals. Kita udah sempat ngomong ini ya, kayaknya waktu week berapa gitu. Kalau salah satu head coach yang lagi di hot saat ini adalah Cliff Kingsbury, di mana dia ya punya sempat ada isu dengan Kyler, terus habis itu dia juga kayak nggak bisa ngontrol ego dari pemain-pemainnya itu loh. Dan juga dia besides last season dia nggak punya pengalaman winning record. Dia nggak selain itu. Jadi ya dengan squad yang bisa dibilang sebenarnya itu squadnya di atas kertas bagus, tapi ya Cliff Kingsbury ini nggak bisa manfaatin tim yang stuck ini untuk bisa bikin playoff run. Apalagi sekarang NFC West itu ya Rams udah PPJS, Seahawks ya seharusnya Seahawks tuh bisa bisa lah mereka jadi kompetitornya gitu. Ya tapi everything goes wrong buat Cardinals. Mulai Hopkins baru balik di week 7, terus habis itu JJ Watt juga sempat cedera lagi. Dan kayak ya dengan isu dengan Kyler, ya itu gua rasa adalah ya kesempatan terakhirnya buat Cliff Kingsbury. Dan saat ini ya kalau Cardinals sudah nggak sabar ya bye-bye Cliff, bye-bye. Udah nggak ada kesempatan buat dia untuk next season. Oke. Patriots dengan offense yang sangat Ya, kan lu lihat kan, sempat lihat kan Mac Jones marah-marah mulu ke Matt Patricia tuh. Lu bikin call play-nya aneh banget sih, dan bilang diam lo anjir gitu. Tapi kemarin sempat baikan. Apa
Ya sebenarnya sih cari OC udah bener ya, harus cari OC yang baru ya. Masa ya gimana Patricia masa DDC ke OC sih, gimana ceritanya? Gue ngakak bener dah. DDC ke OC. Itu Apa ya dah? apa yang di pikiran Belichick gue nggak tahu sih. Iya. Tapi menurut lu abis musim 2022 staffnya Patriots mesti dirombak full nggak? Termasuk Bill Belichicknya gitu. Dengan status Bill Belichick, gue rasa dia nggak akan dipecat, nggak akan Bill mungkin Belichick ya sih dipecat. susah ya. Pasti dia akan resign sendiri ketika dia udah bilang kayak, oh gue udah nggak mau latih lagi, capek gitu ya. Ya nanti dia akan resign sendiri. Nah, Mhm. yang bawah-bawahnya ini yang gue punya problem sebenarnya. Nah, Satu, OC. Kita udah bahas OC dengan Matt Patricia sebagai offensive coordinator itu aja udah nggak masuk akal. mhm. Terus juga eh apa ya? Selain kalau defense gue rasa itu still very good lah, still very good. Sekarang top 5 juga, top 5 defense di NFL untuk Mhm. Patriots. That offense itu yang salah satu yang bikin mereka jadi balik ke agak mediocre lagi kayak musim lalu. Karena offense-nya ini benar-benar inkonsisten gitu loh. Hmm. Soalnya eh offense-nya Patriots ini dia udah punya 5 pertandingan di mana mereka nyekor kurang dari 20 poin. Mhm. Kurang dari 20 poin. Dan dengan divisi seketat AFC East, itu nggak cukup buat Patriots. Defense defense only aja itu nggak cukup. Mereka Hmm. butuh offense yang bisa dibilang ya lebih acceptable lah dibandingkan cuman offense top 20 gitu. Mereka at least top 12 gitu yang bisa bersaing sama Bills, bisa bersaing sama Saints, Hmm. ya dan defense mereka ya kalau ya dengan sekarang ini pun sebenarnya udah bagus. Tinggal offense-nya ini yang mereka tuh perlu lebih kreatif, gue bilang ya. Gue akan bilangnya kreatif. Mhm. Karena ya satu lah, balik lagi sih itu ke Matt Patricia. Dia yang nge-call play, dia yang ngerancang game design, dan dia yang ngerancang offense ya. Dan kalau misalkan offense-nya mandek-mandek mulu, Hmm. that falls on Matt Patricia. Jadi ya ujung-ujungnya semua masalah ini adalah di si yang gue sempat bilang dia adalah edgy center pulse dan Mhm. dia ya mungkin pas malam Natal dia harus dipecat saat itu juga karena edgy center pulse doesn't belong on the offense. Hmm. Oke, oke. Oke. Karena ya emang gue ngeliat offense-nya bingung sendiri sih gue. Ya defense-nya bagus. Patriots kemarin kan lawan Cardinals sampai bikin touchdown kan. Terus juga Iya. ngebabat Colt McCoy abis gantiin Kyler Murray. Ya cuman gitu offense. Bingung gue liatnya nontonin Patriots tuh offense-nya. Oke. Jadi itu buat review di week 14 nih peringkatnya sekarang ya setelah week 14. Gue baca dari nah ini nih yang baru masuk playoff deh. Nih. NFC East Eagles akhirnya masuk playoff, rekor 12-1. Cowboys 10-3, Commanders 7-5-1 dan Giants 7-5-1. Tuh kan Commanders nyalip Giants. Oh, udah. Ya. Mending mending gue mending lihat Lions dibandingkan Giants. Lions Setuju sih, gue juga sama sih. Gue juga sih. Iya Lions tuh bener-bener. lebih menghibur gamenya. Iya sih bener-bener. Iya sih gue lebih prefer liat Lions daripada Giants. Bisa Lions offense demen, gue liatnya demen banget sumpah. Terus AFC East Bills 10-3, Dolphins 8-5, Patriots 7-6, Jets 7-6. Nih bunuh-bunuhan nih buat masuk playoff nih. Yep. Terus di AFC North dulu ya. AFC North Ravens 94, Bengals 94, Browns 85. Terus juga 58, 58, 58 ya, 58 sorry, 58, 58. Steelers 58 juga. Habis itu Vikings 10-3, Lions 6-7. Gokil ya. Keren emang Lions sumpah, keren. Packers 58, Bears 3-10. Terus NFC South. Dua-dua South ini Gue benar-benar gatel sih mengecewakan ya. liatnya. Dua-dua South NFC ini ya. South, NFC South. Buccaneers 67, Panthers 58, Falcons 58, Saints
49. Ini sebenarnya ya, secara teknis ya, Saints itu masih ada kesempatan masuk playoff loh. Iya, bener. Belum automatically out. Ya ampun ya. Aduh. Terus AFC South-nya juga AFC South sebenarnya mulai keturunan NFC South nih. Cuman ya bedanya rekornya lumayan jauh. Ya Texans doang. Iya. Titans 76, Jaguars 58, Colts 481, Texans 111-1. Aduh. Luar biasa. Duh gila Texans. Demi Bryce Young ya? Iya, Bryce Young, Bryce CJ Young. Stroud. Tapi hebat loh. Berarti kita bikin angka cantik loh di rekornya 1-1-1-1. 111-1 gimana ya? 4 digit loh. Iya. Nah terakhir AFC West, Chiefs 10-3, Chargers 76, Raiders 58, Broncos 3-10. NFC West, 49ers 94, Seahawks 76, Cardinals 49, dan Rams 49. Jadi itu peringkat sementara sampai week 14. Nah kita lihat playoff picture-nya di NFC. Eagles udah kunci playoff tapi belum kunci first seed-nya ya. Karena ya siapa tahu tiba-tiba zong gitu Vikings yang ngejar ya kan. Eagles seed 1, Vikings seed 2, 49ers seed 3, Buccaneers seed 4, Cowboys seed 5, Commanders seed 6, Eagles seed Giants seed 7. Berarti semua NFC East masuk playoff. Masih masuk playoff. Masih bisa masuk playoff, masih bisa ya. Tapi belum fix. AFC seed pertama Bills, seed kedua Chiefs, seed ketiga Ravens, seed keempat Titans, seed kelima Bengals, seed keenam Dolphins, dan seed ketujuh Patriots. Nah, hold up second, bentar. Untuk NFC gue punya sedikit fact menarik ya. Jadi kenapa? Saat ini seed satunya adalah Eagles, seed keduanya Vikings, seed ketiga perwakilan dari NFC West, dan seed keempatnya dari NFC South. Lagi-lagi balik lagi ke 5 tahun sebelumnya di 2017, di mana Eagles posisinya juga sama, Vikings juga sama, dan 3 sama 4 sama. Dan terakhirnya di Super Bowl, tahu siapa yang menang? Patriots. Eagles. Oh iya Eagles, sorry gue. Eagles. Iya Eagles, sorry Eagles. Oh iya, aduh gue rada kagok. Iya ya. Iya mirip musim 2017 ya. Iya. QB-nya lagi MVP season, terus lagi itu Vikings-nya somehow lagi bagus. Iya. Ya. Wah. Ya tapi semoga aja Jalen Hurts-nya nggak tiba-tiba kayak Carson Wentz ya. Semoga aja nggak kayak Carson Wentz dulu. Jangan. Iya, tahu ya diganti sama Minshew-nya meledak lagi. Jadi next Nick Foles. Tapi jangan sampai kayak gitu. Backupnya Gardner Minshew ya. Iya, makanya backupnya Gardner Minshew makanya kan. Jadi ya moga-moga aja pas di bulan Desember nasibnya Jalen Hurts nggak kayak Carson Wentz ya, moga-moga. Gitu. Terus terakhir di top 10 draftnya nih. Abis week 14, pertama tim lu Texans 1-11-1. Kedua Seahawks. Gila naik loh. Kedua. Makasih ya Broncos ya. 3-10. 3 Bears 3-10. Keempat Lions dari Rams 49. Eagles kelima dari Saints 49. Howie. Luar biasa. 6 Cardinals 49. 7 Colts 481. Nah, ini menarik nih. Ntar gue baca dulu ya. 8 Raiders 58, 9 Panthers 58, 10 Falcons juga 58. Nah, oke. Misalnya kita bikin mock draft lucu-lucu ya. Ini Bryce Young. Oke. Ini Will Anderson buat pass rushing-nya Seahawks. Ini misalnya Jalen Carter buat ya biar defense-nya bagusan ya kan. Lions misalnya ambil CJ Stroud ya kan. Misalnya Goff dikasih kesempatan lagi 1 tahun lagi, tapi ambil CJ Stroud buat jaga-jaga lah ya, buat disuruh belajar gitu. Eagles mungkin nih Eagles ambil CB gitu, jadi lepasin salah satu terus ambil CB. Menurut Cardinals kayaknya sih Cardinals ambilnya OL kayaknya ya, Cardinals ya.
Colts di 7 ambil QB nggak menurut lo? Colts. Ini menurut gue menarik loh. Lihat Colts. Nih abisnya nih 3 tim nih menurut gue butuh QB sih. Colts, Raiders, Panthers. Ya saya kira Raiders nggak terlalu rugi nih kalau misalnya masih percaya sama ini ya Derek Carr ya. Cuman Colts menurut lo ambil QB nggak? Gua rasa 4 tim terbawah di top 10 itu bisa ada kesempatan untuk ambil QB. Karena saat ini Colts, Matt Ryan ya jelas lah. Matt Ryan bukan long term solution. Raiders kalau kemungkinan ya mereka udah mulai nggak percaya sama Derek Carr. Tapi ya gue rasa kontraknya Derek Carr ini akan susah dibuat di move. Ya. Tapi paling bisa jadi mentor untuk sementara untuk QB rookie-nya nanti. Panthers definitely need a QB, jelas. Falcons, gue nggak tahu mereka menilai Desmond Ridder tuh kayak gimana. But kalau ya Desmond Ridder third round pick bukan yang mereka cari ya, mereka bisa cari QB lagi lah. Mereka bisa draft di situ. Tapi gue rasa sih hanya satu aja sih di antara 4 ini yang akan ambil QB, dan yang paling mungkin itu adalah Colts sama Panthers. Yang paling besar kemungkinannya. Jadi CJ Stroud ini pasti masih akan di top 10 dan akan jatuh ke Colts ataupun ke Panthers. Oke. Ambil ini apa? Mungkin ambil Will Levis kali ya, Will Levis atau siapa gitu lah ya. Yang karena CJ Stroud. Gue malah firasatnya Will Levis bakal jatuh ke day 2 ya, day 2. Antara round 2 atau round 3. Day 2 ya? Karena gini, QB itu bukan posisi yang setiap tim tuh selalu cari gitu loh. Cuman ada ya beberapa tahun sekali mereka nyari QB, dan itu pun mereka kalau udah sampai ke round bawah itu ya langsung nggak tertarik sebenarnya. Kalau nggak round 1 ya udah round 2 gitu. Jadi kalau misalkan satu QB udah keambil dan ya tim bawah-bawahnya itu bukan tipe tim yang nyari QB, yang needs-nya bukan QB, dia bisa jatuh sampai round 2. Oke. Makanya yang musim ini, yang 2022 draft, cuma ada 1 QB kan di first round. Dan itu pun pick 20 lagi. Iya, pick 20, iya benar. Dan habis itu jatuh sampai ke round 3. Dan itu ya, itulah fenomenanya QB di NFL. Ini posisi yang paling premium, tapi kalau untuk draft, kalau timnya yang di bawah-bawahnya atau tim yang nge-pick setelahnya nggak nyari QB, ya lo akan dibiarin gitu, nggak akan diambil. Mereka pasti pilih posisi-posisi lain. Oke. Berarti ini menurut gua pick yang mulai menarik itu abis ini kali ya, abis pick ke 5 kayaknya ya, abis Eagles ya, kalau sekarang ya. Iya, Cardinals mereka pasti akan ngambil best player available. Mereka nggak akan ambil resiko juga. Tergantung apa yang ada sih ya. Iya. DB bisa, linebacker bisa, tapi ya tergantung dari siapa yang ada di mock draftnya. OL juga bisa. Oke. Jadi itu buat review week 14. Saya thank you udah nonton dan dengerin. Thank you juga udah join. Jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng sampai subscribe biar gak ketinggalan sama NFL Indonesia. Like, comment, share video ini. Terus juga klik join biar dapat akses lebih cepat dari upload reguler, dan juga di atasnya ada super thanks karena dukungan kalian makin membuat kita semangat buat bikin konten NFL Indonesia. Jadi thank you udah nonton. Sampai ketemu di minggu depan di week 15 review. Dadah semuanya. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.